Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al-khalaiqi ajma'in nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Secara khusus nikmat yang paling wajib untuk kita syukuri adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa berjalan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan kita keistiqamahan di atas jalan kebaikan tersebut sampai akhir kehidupan kita semua di dunia yang fana ini. Karena istiqamah adalah kunci untuk mendapatkan husnul khatimah. Keistiqamahan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah kunci untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, mengimani, meyakini bahwasannya Rabbnya adalah Allah, yang menciptakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan rizki kepada dirinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berusaha untuk menjalankan konsekuensi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berjalan di atas jalan ubudiyah kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang mengimani Allah sebagai Rabbnya, maka dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena meyakini rububiyah Allah melazimkan seorang mukmin untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas keimanan tersebut, istiqamah di dalam menjalankan konsekuensi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepadanya malaikat-malaikat Allah yang mengabarkan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan berikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang dahulu kamu dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Para ulama menjelaskan, di antara kondisi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya kepada seorang hamba adalah di akhir kehidupannya, untuk mengokohkan keimanannya, agar si mukmin tersebut wafat di atas nikmat iman dan nikmat Islam, dan wafat di atas husnul khatimah, di atas akhir kehidupan yang baik. Maka jemaah yang Allah muliakan, kewajiban kita adalah senantiasa berusaha memaksa jiwa-jiwa kita untuk terus istiqamah di atas jalan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, serta mengenal agama Islam yang dibangun di atas dalil-dalil, keterangan-keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka talabul ilmi, mempelajari ilmu agama, adalah di antara amal ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasannya seorang hamba yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya untuk mendatangi rumah-rumah Allah, untuk duduk di majelis-majelis ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu wa ardhah, man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa aqluhu. Kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu wa ardhah, barang siapa yang mengira orang yang keluar untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari kalamullah, firman-firman Allah dan kalamu Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk jihad fi sabilillah, maka sungguh pemahamannya kurang. Orang yang menganggap ya keluarnya seorang mukmin, seorang mukminah mendatangi majlis-majlis ilmu bukan termasuk jihad, maka pemahaman agamanya kurang. Maka jamaah yang Allah muliakan, ya, amal yang kita lakukan adalah amalan yang sangat tinggi keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada hadis tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i kecuali satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah,
tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempelajari ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada hadis yang menjelaskan tentang fadilatul ilmi, tentang keutamaan ilmu kecuali hadis di atas, maka cukup sebagai seorang mukmin ya untuk memotivasi dirinya istiqamah di atas jalan-jalan ilmu. Ya. Namun ternyata hadis dan ayat yang berbicara tentang fadilah ilmu sangat banyak jumlahnya. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak jumlahnya. Maka di antara amalan yang sangat mulia untuk kita istiqamah di dalamnya adalah talabul ilmi syar'i, yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat. Namun jamaah yang Allah muliakan, perlu kita fahami bersama bahwasannya tatkala seorang muslim mendatangi majelis-majelis ilmu, maka hendaknya yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana meraih keberkahan ilmu yang kita pelajari tersebut. Bukan hanya sebatas mengejar konten-konten, bukan hanya sebatas yakni mencatat di dalam buku catatan kajian kita, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita berusaha mendapatkan barakatul ilmi, mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan di antara pondasi keberkahan ilmu seorang hamba adalah tatkala dia mampu menerapkan adab-adab ilmu, baik di majelis ilmu ataupun ya tatkala dia keluar dari majelis ilmu tersebut. Ya, maka pembahasan tentang adab-adab ilmu adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Karena adab-adab inilah yang menjadi asas, yang menjadi pondasi ilmu kita berkah atau tidak. Tanpa adab, maka tidak mungkin kita mendapatkan keberkahan ilmu. Kalaupun kita mendapatkan konten ilmu, ya, maka konten tersebut tidak menjadi sumber keberkahan bagi ilmu-ilmu yang kita miliki. Maka ikhwani fillah azakumullah, jamaah yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan malam hari ini dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha membahas tentang urgensi adab seorang penuntut ilmu agar ilmu-ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai ilmu yang mendatangkan keberkahan untuk dunia dan akhirat kita. Dan pembahasan ini saya ambil dari tulisan sederhana dengan judul Mukhtasar Kitabil Ilmi atau Intisari Kitab Al-Ilmu. Tulisan sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Buku ini ada dua versi, ada versi bahasa Arab dan ada versi terjemahan. Ya, ada versi bahasa Arab dan ada versi terjemahan. Namun ya, meskipun ya dalam versi bahasa Arab, tapi insyaallah mudah untuk mudah untuk dibaca. Ya, mudah untuk dibaca. Ya, karena bahasa Arabnya bukan bahasa Arab gundul. Ya, tapi bahasa Arab gondrong.
Ya. Jadi kalau antum bisa baca Al-Quran, insya Allah bisa baca kitab ini. Ya, karena dia musyakkal, ada syakalnya, ada harokatnya. Ya, jadi buku ini ya sengaja memang saya ringkas untuk wasilah, ya, belajar tentang adab-adab ilmu bagi para pemula, dan juga wasilah untuk belajar membaca kitab-kitab para ulama, ya, untuk para pemula yang berusaha belajar bahasa Arab. Ya, tujuan saya meringkas kitab ini ya untuk memudahkan mereka di dalam latihan membaca ya kitab. Ya, maka kitab ini insya Allah mudah untuk dibaca, secara khusus bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran. Insya Allah bisa membaca kitab ini, ya, karena sudah saya berikan harokat. Ya, kalaupun tidak berharokat maka ya sedikit sifatnya, tapi kebanyakan mayoritas maka sudah diberikan harokat. Taib, jamaah yang Allah muliakan, kita masuk pembahasan tentang muqaddimah yang saya bawakan di dalam kitab ini. Qala al-muallifu ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa masyaikhihi wal muslimina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama kita bahas tentang basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kebiasaan para ulama dalam tulisan-tulisan mereka, ya, mereka biasa mengawali risalahnya dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, maka kita dapatkan di awal risalah, ya, di awal kitab-kitab mereka, mereka mengawali dengan basmalah. Maka ada 3 perkara yang mendorong para ulama untuk mengawali tulisan mereka dengan basmalah. Yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillah, dalam rangka mencontoh metode Al-Quranul Karim. Para ulama mengawali tulisan mereka dengan basmalah dalam rangka mencontoh Al-Quranul Karim, ya, karena metode Al-Quran adalah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab, surat Al-Fatihah, maka kita dapatkan ayat yang pertama dari surat tersebut, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pertama di dalam Fatihatul Kitab adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Al-Quran diawali dengan basmalah. Maka para ulama ingin mencontoh Al-Quran dalam tulisan-tulisan mereka, maka mereka awali risalah mereka, tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang mendorong para ulama untuk mengawali tulisan mereka dengan basmalah adalah ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka berittiba', dalam rangka mengikuti dan meneladani sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sunnah Nabi yang mulia, di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau yakni mengawali risalahnya dengan basmalah. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada raja-raja dunia untuk mendakwahkan mereka kepada Islam, maka yang pertama kali Nabi tulis adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min abdillah, dari hamba Allah Subhanahu wa taala, atau min Muhammadin abdillahi wa rasulihi, dari Muhammad, seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama ingin mencontoh sunnah tersebut. Maka mereka mengawali tulisan-tulisan mereka dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan yang kedua, ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah fi'liyah, ya sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian alasan yang ketiga yang mendorong para ulama mengawali tulisan mereka dengan basmalah adalah dalam rangka isti'anatan wa tabarrukan bismin min asma'illahi azza wa jalla wa sifatin min sifatihi subhanahu wa ta'ala. Di antara motivasi para ulama, di antara alasan para ulama mengawali tulisan mereka dengan basmalah adalah dalam rangka beristi'anah. Apa itu isti'anah? Ini talabul ma'unah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka bertabarruk, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beristi'anah kepada Allah, bertabarruk kepada Allah, memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan agar apa yang mereka tulis dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta keberkahan agar apa yang mereka tulis ya diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inti apa yang kita miliki jamaah yang Allah muliakan ada pada keberkahannya, ya, bukan pada kuantitas apa yang kita miliki. Ya, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau seandainya tidak diberikan keberkahan oleh Allah, ya, maka sebanyak apapun nikmat tidak akan membuat seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penting kita minta keberkahan dalam segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ya, umur kita minta keberkahan padanya. Ya, harta-harta yang kita miliki minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita miliki minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak mungkin apa yang kita miliki mendatangkan kebaikan kecuali kalau seandainya diberikan barakah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama mereka mengawali risalah mereka dengan basmalah, ya, dalam rangka isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dan bertabarruk, jadi meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya huruf ba, ya, huruf ba di awal kata basmalah disebut dengan baul isti'anah. Ya, huruf ba di awal kata basmalah disebut dengan ba al-isti'anah, ba yang menunjukkan permohonan. Ya, permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dimudahkan urusannya.